Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari kita mengawali doa keluarga hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita menaikkan pujian dari NKB 182, bait pertama, ketiga, dan keempat. Ku rindu mengiringimu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu, atas kehidupan kami hari demi hari. Saat ini kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu dan bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Urapi juga hamba-Mu, biarlah Roh Kudus menolong hamba-Mu hingga firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bagian Alkitab yang akan kita baca dari Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, yang dikatakan berbahagia dalam mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah jiwaku merindukan Dia. Kalau kita ditanya soal kerinduan apa yang ingin diwujudkan atau terwujud dalam kehidupan kita saat ini, maka kita akan menjawab, kita rindu untuk bisa kumpul-kumpul, jalan-jalan, atau makan-makan. Mungkin buat para pelajar atau mahasiswa, mereka rindu untuk bisa belajar secara tatap muka dan bertemu langsung dengan teman-teman dan kemudian bisa bermain bersama. Untuk mereka yang bekerja, mereka berharap tidak ada halangan untuk mereka bekerja di tempat pekerjaan mereka. Dan banyak hal lain lagi yang semuanya ini dimungkinkan begitu dirindukan oleh baik kita ataupun orang lain. Hampir 2 tahun situasi pandemi yang kita alami telah menghilangkan berbagai kebiasaan beraktivitas hidup kita. Bersosialisasi, berekreasi, maupun sekedar kumpul-kumpul dengan kerabat atau keluarga besar. Nah, dalam hampir 2 tahun ini saja saya ingat biasanya saya bersama dengan keluarga besar kumpul, saling bersilaturahmi secara langsung di hari raya. Tapi karena pandemi, virus corona membuat kita masing-masing untuk lebih baik di rumah saja dan kemudian saling mengucapkan selamat hanya melalui media gadget. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal kerinduan atau rindu buat mereka yang sedang jatuh cinta akan terasa sekali. Rasa rindu selalu dirasakan oleh seseorang yang merasakan cinta dan meyakini cinta. Walaupun baru saja bertemu bersama dengan orang yang terkasih dalam waktu yang lama, tentu akan menjadi sebuah idaman. Rasa rindu kemudian juga akan berubah menjadi sebuah kesengsaraan ketika dia yang dirindukan tidak memeluk kerinduan yang ada. Dalam kondisi seperti ini akhirnya timbul pertanyaan, mengapa ada rindu ketika asa memiliki tak jua tercapai? Atau mengapa ada rindu ketika hampa yang hanya bisa dipeluk? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, membaca bagian kitab Mazmur ini, kita juga diajak oleh pemazmur untuk masuk dalam situasi perasaan adanya sebuah kerinduan yang mendalam kepada Allah dari jauh. Kerinduan ini didasarkan atas adanya perasaan tertekan, karena pemazmur merasa jauh dari Allah dan pemazmur rindu untuk masuk ke bait Allah. Nah, ini kita bisa ketahui kalau kita lanjut membacanya sampai dengan pasal yang ke-43. Nah, di sini sepertinya pemazmur sedang berada di luar negerinya. Kemungkinan di Syria, di pegunungan Hermon yang terletak di sebelah barat daya kota Damaskus dan timur laut Libanon. Di lereng selatan di mana timbul mata air sungai Yordan dekat suatu bukit yang bernama Mizar. Pemazmur hidup di situ di tengah orang-orang kafir yang menekan dia dan mengolok-olok dia karena imannya. Sehingga hal ini yang membuat ia merasa terasing dalam sesamanya dan jauh dari Allah. Ini bisa kita baca ketika di bagian di manakah Allahmu? Pertanyaan seperti itu. Nah, dengan penuh kerinduan dia mengingat betapa indah hidupnya selagi ia beribadah di Yerusalem. Di tengah-tengah umat Allah, dia mencari hiburan dalam harapan bahwa Tuhan akan mengantarnya pulang. Tidak diketahui apa sebabnya pemazmur berada di luar negeri. Mungkin karena adanya ketegangan politik zaman raja-raja, orang kadang terpaksa mengungsi sampai keadaan berubah. Ada juga yang dilarang tinggal di ibu kota karena mereka terlibat pemberontakan, atau pergi karena tekanan ekonomi. Apapun alasannya, seseorang meninggalkan negerinya, ia selalu tertekan sebagai pendatang baru karena ia tergantung pada kemauan baik masyarakat setempat dan mereka tidak mempunyai hak penuh. Di dalam keterasingan ini, pemazmur menciptakan syair kerinduan yang amat indah. Angkatan demi angkatan orang Yahudi dan Kristen merasakan curahan hatinya sendiri terpenuhi dalam mazmur ini. Sehingga syair ini dicintai dan sangat berpengaruh atas liturgi dan kesusastraan. Berbicara soal keterasingan, maka bukan semata jauh dari orang lain saja atau orang-orang yang kita cintai.
Karena walaupun kita masih hidup dalam situasi pandemi, kita masih ada bersama dengan anggota keluarga yang kita cintai. Bahkan sebagian orang dalam keramaian pun juga merasa terasing. Namun keterasingan ini muncul manakala kita mengingat bahwa kita tidak bisa beribadah bersama di gereja. Keterasingan yang memunculkan kerinduan kita untuk bisa bersekutu bersama di gereja. Seperti dulu lagi, di mana kita bisa duduk bersama, berdoa bersama, menaikkan pujian bersama dalam ibadah di gereja tanpa melalui perantaraan media gadget. Kita bisa saling menyapa, memberi salam, berjabat tangan, merangkul, memeluk sebagai wujud kedekatan kita satu dengan yang lain. Dan momen itu yang membuat kita dapat saling menguatkan sebagai sebuah keluarga yang hangat, jemaat Tuhan. Kerinduan itulah yang kemudian kita nyatakan bahwa jiwaku merindukan Dia, Tuhan, yang kita datang dan bersimpu dalam doa dan ibadah kita bersama. Situasi yang sulit yang kita hadapi ini memang bisa membuat kita terpukul, menyakitkan, dan memilukan. Namun jika kita menerima setiap keadaan dengan iman, maka sebenarnya situasi yang sulit akan banyak mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik, terutama untuk semakin mengenal Tuhan jauh lebih baik dan lebih dalam lagi. Juga mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Kita tidak kehilangan Dia karena Kristus yang bangkit dari kematian. Dan maut tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Situasi sulit ini mengajarkan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan dan mengajarkan kita bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita boleh sadar dan yakin serta percaya bahwa sekalipun kita sedang berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, teruslah kita nyatakan jiwaku merindukan Dia. Jika hal ini membuat kita semakin mendekatkan kita kepadanya, semakin merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan Tuhan merangkul kehidupan kita, merangkul kita, menguatkan kita, menyokong kita, dan mendukung kita untuk kita terus ada di dalam jalannya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dan memberkati saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan saudara-saudari, mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang selalu setia mengasihi kami dan memberikan kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami demi kebutuhan jasmani kami. Tuhan, mampukan kami, roh jiwa kami, agar tetap teguh dan bersandar hanya kepadamu. Tuhan Yesus, kami bersatu hati mendukung Yayasan Lembaga Sabda Alkitab Indonesia, pelayanannya di bidang digital, agar dapat menolong masyarakat Kristen belajar firman Tuhan lebih mudah melalui Alkitab online, Alkitab suara, Alkitab dalam berbagai bahasa, kamus, Alkitab, bahan pemahaman Alkitab, renungan, dan lain-lain. Tuhan, berkati Yayasan Sabda dengan kecukupan sumber dana dan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengembangkan dan memeliharanya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami dan menguatkan kami, biarlah kami dapat mengimani dengan benar. Sempurnakanlah syafaat kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menaikkan pujian dari NKB 100, bait pertama dan kedua. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Teruslah merindukan Dia di dalam kehidupan kita supaya kita semakin yakin dan percaya bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita dan senantiasa menolong kita, mendukung kita, bahkan kemudian memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan pergumulan hidup kita. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan berkati kita semua. Amin.